Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerita Nyata Reborn, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Pastinya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata yang berjudul Kisah Seekor Ular yang Merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama ribuan tahun. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau, berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan. Nabi Muhammad berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Thur karena sudah mendekati Gunung Thur. Sebelum Nabi Muhammad memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu diinyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar radhiyallahu anhu terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu, mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad berbicara kepada ular itu, "Hai, tahu nggak kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. "Ya, aku ngerti kamu. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular. "Apa kata Allah? Silahkan pergi ke Jabal Thur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad," jawab ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu
Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Thur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Subhanallah. Sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa nantikan terus kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.